Selamat datang di Pusaka Jiwa Nusantara, tempat di mana kita menyelami warisan tua yang diturunkan dari generasi ke generasi, bukan lewat buku, tapi lewat diam, rasa, dan kebeningan hati. Di sini kita belajar mengenali diri, menyatu dengan alam, dan memahami bahasa semesta yang hanya bisa didengar oleh mereka yang mau hening. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan doa bersama dari hati yang paling dalam. Ya Tuhan yang maha mengatur segala, limpahkanlah rezeki yang baik dan berkah kepada kami, cukupkan kebutuhan lahir dan batin, dan tuntunlah langkah kami agar tetap berada di jalan yang terang. Untuk kamu yang menonton video ini, semoga setiap usahamu dimudahkan dan setiap harapanmu diberi jalan oleh semesta. Amin. Pernahkah kamu merasa angin tiba-tiba berhenti di tengah keheningan, atau seekor burung bersuara nyaring saat hatimu sedang gelisah? Pernahkah kamu bermimpi, lalu kenyataannya datang begitu saja? Semua itu mungkin bukan kebetulan, mungkin itu adalah tanda, dan ilmu untuk membacanya disebut oleh para leluhur sebagai ilmu titen. Ilmu titen berasal dari kata titeni, artinya mengamati, memperhatikan secara halus, dan berulang. Tapi dalam konteks kebatinan Jawa, ilmu titen lebih dari sekadar mengamati. Ini adalah kemampuan membaca pola semesta, menyimak suara halus dari dunia tak tampak, menangkap bahasa alam sebelum menjadi kenyataan di dunia nyata. Leluhur kita mengamati dengan tekun. Angin timur yang membawa hawa panas, pertanda musim kemarau panjang. Kukuk burung malam yang bersuara tak biasa, bisa jadi isyarat akan datangnya berita. Air sumur keruh tiba-tiba, pertanda akan ada perubahan energi besar di rumah itu. Gerimis kecil saat langit terang, dalam kejawen disebut udane gawat. Hujan gaib yang mengantar pesan. Kucing hitam melenggang di jam tertentu, bisa jadi peringatan. Mimpi bertemu orang tua yang telah wafat, mungkin itu ajakan bicara batin, atau peringatan agar tidak keliru melangkah. Leluhur kita hidup tanpa jam, tanpa radar, tanpa GPS, tapi mereka tahu kapan harus tanam, kapan harus menepi. Mereka membaca semesta, dan semesta pun memberi petunjuk kepada mereka yang peka dan mau menyimak. Perlu diingat, ilmu titen bukanlah ramalan. Ini bukan ilmu meramal masa depan, tapi ilmu mengenali pola dan getaran. Titen bukan menebak, tapi menyimak dengan telinga batin dan rasa yang bersih. Titen adalah bentuk tertinggi dari kepekaan, dan leluhur Jawa memegangnya dengan penuh tanggung jawab dan kerendahan hati. Semakin batin jernih, semakin titen menjadi terang. Tapi jika hati kotor, hawa panas, batin gelap, maka isyarat bisa disalahartikan. Karena itu, ilmu titen tak bisa dilepas dari laku, seperti tirakat, hening, dan rasa hormat kepada alam. Cara melatih ilmu titen sangat sederhana, tapi butuh ketekunan. Sediakan waktu tiap malam untuk diam, tanpa suara. Dengarkan alam sekitar, dan rasakan perubahan halus. Catat apa yang kamu lihat, dengar, atau mimpi. Setelah beberapa waktu, kamu akan memulai menemukan pola. Karena titen adalah ilmu dari pengulangan. Semesta ini bukan benda mati. Setiap angin, suara serangga, gerak awan, menyimpan getaran yang bisa dirasa oleh jiwa. Dalam kejawen, semesta adalah guru kedua setelah batin sendiri. Maka belajar ilmu titen adalah belajar membaca pesan Tuhan melalui alam. Tapi hati-hati, tidak semua suara adalah isyarat. Tidak semua mimpi adalah petunjuk. Jangan tergesa menafsirkan, karena bisa jadi yang kamu rasa hanyalah gema dari pikiran sendiri. Maka penting menjaga kejernihan batin. Tanpa rasa suci, ilmu titen bisa jadi ilusi. Ilmu titen bukan untuk menjadi sakti, bukan untuk mendahului takdir, tapi untuk lebih bijak, lebih waskito, dan lebih terhubung dengan semesta. Karena dalam dunia batin, yang tahu duluan belum tentu menang, tapi yang memahami isyarat bisa menyelamatkan banyak hal. Jika video ini membuat hatimu tersentuh atau tercerahkan, jangan lupa tinggalkan jejak batinmu di komentar. Ceritakan
Pernahkah kamu mengalami tanda gaib dari semesta? Like dan subscribe channel ini agar ilmu-ilmu tua Nusantara tetap hidup dan tak hilang di telan zaman.